Baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program spesial Ngopi Bareng Ngobrol Pintar ya. Hari ini sudah ada di studio, kami mengundang salah seorang narasumber ya, yang juga adalah Biro Hukum dari LSM Lira Kota Probolinggo, sekaligus juga Biro Hukum juga dari Aliansi Probolinggo ya, yang hari ini sudah melakukan kegiatan aksi damainya dalam rangka menuntut hak 128 tenaga honorer korban PHK RSUD Kota Probolinggo. Jauh-jauh dari luar kota ini kayaknya ini narasumber saya, cuman langsung kita menyapa narasumber yang sudah berada dengan saya di studio. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya. Selamat datang di studio ya. Oke. Semangat nih kayaknya. Semangat banget. Semangat banget demi 128 yang ke PHK. Wow. Semangatnya luar biasa ini ya. Untuk yang teraniaya ya. Ya, teraniaya terzalimi. Baik, Bang bisa memperkenalkan diri dulu, sapa-sapa orang Probolinggo. Ya. Selamat sore kepada para pemirsa, khususnya warga Kota Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Fariji, seorang direktur LBH Lacak, yang juga sebagai Biro Hukum LSM Lira Kota Probolinggo. Dalam hal pergerakan ini secara otomatis saya juga menjadi Biro Hukum Aliansi Kota Probolinggo. Bang Fariji Ya. Fariji ya. Oke Bang. Bang, begitu getolnya aliansi ya, gabungan LSM Ormas Probolinggo dalam rangka memperjuangkan hak daripada 128 tenaga honorer yang di PHK. Dasarnya apa ini Bang? Dasarnya begini. Dasarnya pertama, aliansi LSM Kota Probolinggo ini peduli. Dasarnya peduli kepada 120 ter-PHK. Ternyata punya usut yang mem-PHK ini adalah seorang PLT. Ini satu. Pelaksana tugas. Di Indonesia tuh tidak ada, baru kali ini terjadi di Kota Probolinggo. Di Indonesia baru kali ini seorang PLT mem-PHK tenaga honorer atau tenaga pegawai tetap sebanyak 128. Apapun alasan si PLT tersebut, cacat hukum. Karena 128 ini dilindungi atau di bawah naungan perwali yang sudah saya sebut oleh hearing itu. Betul-betul melanggar apapun. Apakah dia mengatakan tentang tes apa tidak layak. Baik Bang, ini sudah masuk langsung kena ke ranah hukum ini ya. Cuma mungkin baik saya juga para pemirsa juga penasaran, apa sih perbedaannya antara PLT dan juga kan sama-sama direkturnya ini? Iya, betul. Namanya juga PLT direktur, sama direktur. Apa bedanya? Begini ya, yang namanya PLT itu kan hanya menjabat sementara, mengisi kekosongan sementara sebelum ada pejabat definitif. Ingat, PLT itu kewenangan terbatas ya? Terbatas sekali. Memang kan diatur itu ya? Diatur bertentangan dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Tidak boleh. PLT itu kalau pejabat sementara. Nah itu pemirsa, itu adalah dasarnya ya. Mungkin pemirsa dan saya sendiri juga baru tahu ini apa kewenangan daripada PLT. Kalau sudah seperti begitu, artinya apa yang dilakukan oleh PLT seperti menandatangani surat pemutusan hubungan kerja seperti itu, artinya tidak bisa berlaku ya? Tidak berlaku dong, cacat hukum. Apa yang dikerjakan, apa yang menjadi fungsi seorang PLT, ya cacat hukum semua. Karena PLT gitu loh. Jadi PLT semacam kayak bikin PPK, pejabat pembuat apa tuh dalam kontrak istilahnya, komitmen itu kan harus kepala dinas, tidak boleh PLT. Dan bagaimana PLT melakukan seperti itu? Berarti sulit juga PLT mengambil sebuah kebijakan. Tidak bisa, bukan sulit, tidak bisa. Kalau itu diterusin jelas melanggar hukum ya. Dan ingat, ter-PHK sebanyak 128 itu dibiayai oleh APBD. Ingat ya, bukan oleh seorang PLT, bukan oleh seorang rumah sakit, murni APBD.
Loh, kenapa kok tega mem-PHK 128 karyawan? Ini yang kami menjadi riskan. Kami peduli untuk mengangkat harkat, derajat, martabat si 128. Ya. Jadi karena janggal di mata. Janggal banget. Aku dengar isu juga pada saat mereka masuk menjadi karyawan PTT Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, itu diminta uang 30 sampai 50 juta. Ada pungutan. Ada pungutan, nauzubillah menjalik. Saya nangis. Tidak seimbang juga dengan gajinya ini ya. 850. Sementara upetinya 30 sampai 50 juta. Dan mereka masa kerjanya 5 sampai 12 tahun. Bayangin begitu tahu-tahu di PHK. Seperti tidak berkeprimanusiaan. Nih, saya tersentuh. Saya tersentuh dengan nasib 128 yang terlunta-lunta. Ikhlas artinya kegiatan hari ini. Ikhlas. Ada. Baik, Bang. Okay. Ini viral ini. Ya. Viral ini ada di Instagram dan media sosial. Ada surat terbuka yang saya lihat namanya Bang Fariji. Sampai berani membuat surat terbuka itu ya. Memang dasarnya sudah jelas begitu. Jelas. Saya kalau membuat sesuatu berita di medsos, baik di FB, baik di Instagram, baik di Twitter, like atau Telegram, pasti viral. Karena Facebook saya itu 100.000 lebih. Saya punya 7 Facebook. Rata-rata satu Facebook saya 5.000. Belum Facebook yang pengikutnya, grup-grupnya itu. Belum Instagram. Saya kembali lagi. Dalam narasi di situ saya lihat karena jauh sebelum melakukan aksi damai hari ini, Anda dan beberapa aliansi sudah pernah melakukan rapat dengar pendapat. Apa betul seperti itu? Betul sekali. Jadi begini, pada saat itu aliansi berusaha untuk memediasi ke rumah sakit. Mediasi ya? Mediasi, karena ada kepedulian dengan nasib 120 itu. Ternyata tidak ada titik temu. Melalui rapat dengar pendapat? Enggak, pertama tidak ada mediasi. Akhirnya aliansi LSM Kota Probolinggo melayangkan surat ke DPRD Kota Probolinggo. Akhirnya diterima. Tanggal 7 Februari, kalau salah, ada rapat dengan komisi? Dengan komisi 3 ya. Ketua komisi 3 beserta stafnya lengkap. Ada perwakilan ter-PHK, ada aliansi LSM Kota Probolinggo, serta serta hadir pada waktu itu PLT juga, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Sama-sama PLT. PLT juga. Alhamdulillah pada saat RDP tersebut dipaparkan ini kayaknya ya. Saya paparkan dengan gamblang, dengan ini. Ternyata si PLT rumah sakit berkilah, memfilter dan membelokkan. Saya ngamuk, tidak pas gitu, seorang PLT begitu. Oke, baik. Dan alhamdulillah juga hasil dari RDP menghasilkan bahwa di antara RDP ya, di antara rekomendasi ya, salah satu poinnya adalah 128 yang ter-PHK harus dipekerjakan kembali. Itu salah satu rekomendasi. Tapi nyatanya sampai sekian minggu belum juga ditandatangani. Akhirnya para ter-PHK bersama aliansi mengadakan aksi turun jalan yang seperti hari ini tadi. Hak konstitusi lagi nih ya. Hak konstitusi. Menyampaikan pendapat di muka umum. Apa alasannya kok sampai tidak ditandatangani? Ini tanda tanya bagi saya. Sebelumnya, tapi harus ditangani. Sebelumnya muncul spekulasi yang selalu mengarah pada ketua DPRD, terutama isu-isu tersebut. Apakah ketua DPRD itu dibawa ketiak wali kota? Katanya isu tersebut. Saya tidak menuduh. Ini kan Allah alam bagi saya. Apakah dia tapi yang jelas rekomendasi tidak ditandatangani. Tidak ditandatangani. Baru setelah demo besar-besaran baru ditandatangani. Coba kalau kita nggak demo, coba bayangkan. Mungkin karena kesibukan sang ketua. Kan bisa jadi begitu. Alah dong. Kalau soal tanda tangan bisa di rumah, bisa di mobil, dimanapun. Kan hasil RDP jelas. Kan tidak ditandatangani. Kenapa menunggu demo?
Apakah di menu sudah mereka tertekan sehingga mau menandatangani? Ini juga pertanyaan bagi kami. Saat itu ya. Banyak kesibukan ini. Alah. Dari sang ketua. Alah. Gitu Pak. Bagi saya tidak ada kata sibuk. Itu sudah menjadi kewajiban seorang wakil rakyat. Gitu ya. Apa sibuknya? Itu kewajiban. Wajib hukumnya menandatangani. Wakil rakyat. Iya. Apakah dia tidak menandatangani dia melanggar hukum? Tidak. Apakah dia menandatangani dia melanggar peraturan? Tidak. Nah ini kan. Nah inilah publik bertanya-tanya. Ada apa tidak ditandatangani? Sementara dia wakil rakyat. Sampai saya lihat ini Abang Fariji membuat surat terbuka ini ya. Oke baik Pak. Dengan adanya kegiatan aksi damai hari ini, dan saya lihat belum sampai jam 12 siang, akhirnya sang ketua DPR sudah menemui Anda dan teman-teman. Ya bagi saya alhamdulillah. Artinya suara kami dan suara para PHK dan juga dengan suara warga kota Probolinggo yang sangat simpati terjawab sudah. Bagaimanapun juga kami berterima kasih kepada Ketua DPRD yang telah menandatangani hasil RDP tersebut. Tapi ingat, tanda kutip, perjuangan ini belum selesai. Ini baru rekomendasi dari DPRD. Wali kota harus merespon. Nah ini masih ada. Ini rekomendasi dari DPRD. Nah kita tunggu respon daripada wali kota Probolinggo. Rekomendasi jelas ya. Apakah diterima? Apakah direspon oleh wali kota? Tapi rekomendasinya tadi seperti apa tadi? Rekomendasi jelas ya. Ditujukan kepada wali kota dengan tembusan kita selaku aliansi. Bahwa kembali mengkaryakan. Iya. Mungkin dikaryakan ke puskesmas yang ada, mungkin sebagai relawan kesehatan apa, yang jelas dia kembali bekerja ya. Baik. Setelah rekomendasi ditandatangani ya, terus kemudian pendapatnya ini seperti apa nih pendapatnya? Ya bagus. Saya berterima kasih kepada Ketua DPRD. Artinya aspirasi didengarkan. Ya, walaupun terlambat ya. Bagi kami nggak ada kata terlambat. Walaupun kami ini berjuang sudah 2 bulan, sudah tenaga, pikiran, belum lagi finansial, nggak karuan, dan 1% pun 1 sepeser pun kita tidak menerima dari yang ter-PHK. Kita nggak mau. Ini yang saya mau tanya. Berapa honor yang diterima ini oleh Bang Fariji? Saya murni ya. Saya ikhlas ya. Ikhlas demi orang. Memang itu sudah menjadi kewajiban saya. Saya seorang ketua LBH, direktur LBH. Memang sehari-hari saya membantu warga yang tidak mampu manakala tertimpa masalah hukum. Ini pekerjaan sehari-hari. Saya nggak kaget dengan problem ini. Saya murni membantu lillahi ta'ala. Walaupun isu beredar kemana-mana, katanya Fariji dapat 500.000 per ter-PHK. Itu isu yang saya terima. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Pertama tentunya saya juga bangga karena kegiatan hari ini berjalan kondusif. Ya, aman, terkendali. Kira-kira mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Bang Fariji? Ya, tentang pengamanannya bagaimana ya. Untuk hari ini saya berterima kasih kepada Kapolresta Probolinggo. Bahkan hari ini beliau turun tangan sendiri untuk menyambut kami. Saya terharu dengan Kapolres. Beliau berpesan jangan anarkis, jangan arogan. Alhamdulillah pesan Kapolres tersampaikan dan kondusif itu. Nah ini saya juga hal ini saya kepada publik khususnya warga Kota Probolinggo. Jadi saya berterima kasih kepada warga Kota Probolinggo yang bersimpati, yang mengirimkan doa kepada keturunan kami, dan alhamdulillah berhasil. Jadi tetap kondusif ini Bang. Tetap kondusif banget. Tersampaikan. Ya. Bahkan kalau saya amatin tadi itu pengamanan dari Polda turun juga. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ya. Kita hanya satu kok, tuntutan kita tanda tangan. Dan akhirnya direalisasikan. Oke.
Oke, baik, Bang Fariji, Direktur LBH Lacak ya, sekaligus juga dengan Biro Hukum LSM Lira Kota Probolinggo, juga sekaligus mendampingi Biro Hukum Aliansi LSM dan Ormas Sekota Probolinggo Raya. Alhamdulillah. Orangnya kecil-kecil ini, pendek ini ya, cuma berani juga ini dalam hal menyampaikan ilmu-ilmunya. Yang penting kan benar ini, Pak. Ya, saya ikhlas. Saya kira Fariji itu orangnya tinggi, berani buat surat terbuka. Ternyata setelah datang di studio orangnya pendek ya, pemirsa. Oke, baik pemirsa, kita cukup ya. Kapan-kapan nanti diundang bisa ya. Insya Allah kami siap. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Direktur LBH Lacak sekaligus juga dengan Biro Hukum LSM Lira Kota Probolinggo sekaligus mendamping Biro Hukum Aliansi LSM dan Ormas Probolinggo Raya yang tergabung ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sekali lagi, Probolinggo tetap kondusif, tetap menggunakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona di kota Probolinggo, selalu menggunakan masker, hindari kerumunan yang berlebihan. Salam sehat tentunya. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. CB News untuk kita semua.